Anda kembali menyaksikan Kompas Petang. Saudara Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi, meluruskan berita rencana kenaikan gaji anggota Dewan yang beredar luas di masyarakat. Prasetyo menyatakan hal itu tidak benar, namun ada rencana kenaikan anggaran karena adanya penambahan kegiatan untuk masyarakat. Ketua DPRD DKI Jakarta menambahkan, tabel biaya rencana kerja tahunan tahun 2021 yang beredar masih dalam pembahasan serta dievaluasi. Jikapun ada perubahan anggaran, adalah kegiatan anggota DPRD ke masyarakat yang masih dalam bentuk usulan. Prasetyo menyebut tidak mungkin ada kenaikan gaji di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Tidak seperti itulah, seluruh kenaikan anggaran yang sudah terlanjur tersebar ke publik adalah bentuk dan penambahan kegiatan yang hulunya untuk kepentingan masyarakat. Ini pun bentuknya masih usulan yang seluruhnya komponen masih akan dievaluasi dalam rapat pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Seandainya juga dalam rapim terjadi kesepakatan dan setuju, masih ada evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri yang merupakan keputusan akhir dari perjalanan panjang proses pembahasan APBD Provinsi DKI Jakarta. Dan saya tegaskan juga di sini bahwasanya tabel yang beredar di media sosial itulah bukan tabel atau rencana kerja. Itu kita nggak akan pernah mengeluarkan seperti itu. Dan saya barusan tadi saya rapat pimpinan gabungan dengan TAPD, itu nggak ada dan tidak ada perubahan apapun tentang gaji kita, gaji DPRD. Lalu apa Om, rencana ke depan? Apakah DPRD tetap akan naik gaji atau bagaimana? Ini saya ulangi sekali lagi, saya gaji DPRD DKI Jakarta tidak akan naik selama tidak ada kenaikan gaji gubernur. Itu aja. Bagaimana penjelasan soal dana lebih dari 800 miliar dalam anggaran rencana kerja tahunan DPRD DKI Jakarta tahun 2021? Kalau ada bantahan bukan gaji DPRD Jakarta yang naik, lalu mengapa Partai Solidaritas Indonesia menolaknya? Kita bahas bersama Wakil Ketua DPRD Jakarta fraksi Gerindra Muhammad Taufik yang nanti akan bergabung. Kami berusaha untuk menghubungi dan ada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianifar. Karena belum bergabung Bung Taufik, saya ke Bung Michael dulu. Bung Michael, kenapa ditolak? Tadi kan narasi dari Ketua DPRD DKI Jakarta kami juga sudah sampaikan, kami kutip, ini adalah anggaran bukan buat gaji. Ini buat karena ada bentuk penambahan kegiatan untuk masyarakat. Itu narasinya. Kenapa, bisa dijelaskan? Oke, baik. Selamat sore, Mbak. Jadi terkait dengan usulan kenaikan ini sesuatu yang kami juga sudah dengar dari fraksi dan ada rapat-rapat yang membahas itu. Dan itu sudah kami sampaikan juga di pandangan umum fraksi kami bahwa sikap PSI DKI Jakarta adalah tegas menolak usulan kenaikan anggaran RKT yang mencakup gaji, tunjangan, dan hak-hak kedewanan lainnya. Mengenai apakah benar kenaikan gaji atau tunjangan, saya rasa sebenarnya lebih baik dibuka saja. Dibuka saja prosesnya bagaimana, dibuka saja datanya bagaimana sekarang, supaya jelas. Karena ini sudah 1 minggu simpang siur. Kalau dari kami, PSI, kami melihat ada angka tersebut. Dan di dalam pandangan umum itu kami bunyikan karena itu sudah sikap partai kami bahwa kami tidak setuju ada kenaikan tersebut. Dan kenyataannya dari beberapa media, wawancara yang saya juga dengar, saya baca, ya partai-partai lain pun mengakui bahwa ada usulan tersebut. Dan mereka menyampaikan bahwa setuju. Tapi kalau dari kami, PSI, kami tidak setuju. Jadi saya rasa angka-angka itu ada. Dan kalau memang ada perubahan, baiknya itu dilakukan secara terbuka. Karena hari Senin ini, tinggal lusa dari hari ini, itu sudah pengesahan APBD. Kita punya waktu yang sangat terbatas. Tinggal 2 hari lagi akan ada pengesahan APBD. Sementara sampai detik ini masyarakat Jakarta masih belum jelas apakah ada angka tersebut atau tidak dan jumlahnya berapa kenaikannya. Sudah bergabung bersama kita Wakil Ketua DPRD fraksi Gerindra dan juga Ketua Panitia Khusus atau Pansus Rencana Kerja Tahunan DPRD DKI Jakarta M. Taufik. Bung Taufik sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon ya, sudah bisa mendengar suara saya dengan baik? Ya, oke. Bung Taufik, jadi bisa dijelaskan bentuk penambahan kegiatan untuk masyarakat itu yang dimaksud oleh Ketua DPRD DKI Jakarta apa selain komponen gaji untuk 106 anggota DPRD? Ini ya, saya ingin sampaikan dulu ya, bahwa PSI itu di dalam Rapimgab dan dalam rapat pansus setuju. Dan PSI itu ada fraksinya. Fraksinya menyatakan setuju atas tambahan kegiatan untuk masyarakat. Kegiatan yang dimaksud untuk masyarakat adalah sosialisasi perdata,
kunker, baik keluar kota maupun dalam kota, sosialisasi itu dalam kemudian reses dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat, sosialisasi kebangsaan yang diperintahkan oleh undang-undang seperti 4 pilar. Jadi semua itu ada aturannya ketika kita mau meningkatkan frekuensi kerja. Nah, sosialisasi untuk siapa? Untuk masyarakat, karena yang dikumpulin masyarakat. Masyarakat dikumpulkan 100-200 orang, kemudian kita berikan transportasi, pengganti transportasi, kemudian kita beri snack atau makan gitu. Itu saya kira kenapa kemudian menjadi bertambah ya, dari kegiatan. Dan kalau Michael mengatakan PSI tidak setuju, ya itu partainya. Tapi fraksinya di dalam itu menyatakan setuju, nggak ada yang nggak setuju. Oke, Bung Taufik, nanti soal simpang siur sebenarnya PSI dukung atau tidak nanti saya akan tanyakan ke Bung Michael. Tapi yang mau saya pertajam adalah kalau memang penambahan kegiatan untuk masyarakat yang dimaksud adalah sosialisasi, adalah reses. Tahun 2021 kan walaupun sudah punya vaksin kan dikatakan tetap juga harus protokol kesehatan yang kita taati. Kok kegiatannya seperti itu sih yang dibiayai? Gini ya, bahwa tahun 2020 kita lakukan juga dengan memperhatikan protokol kesehatan. Misalkan, kalau kita mau 100 orang, maka kapasitas ruangan harus 200 orang. Itu kan 50%. Kemudian harus pakai masker, jaga jarak, semua kita lakukan. Nggak ada yang kita tinggalkan, itu protokol kesehatannya. Begitu juga besok ke depan gitu. Dan ini kan ada baiknya juga untuk kepentingan masyarakat menurut saya. Jadi bentuk penambahan kegiatan untuk masyarakat itu adalah yang berkenaan dengan bertemu langsung dengan masyarakat ya? Iya, betul. Pak Taufik, bisa dijelaskan kenapa bisa sebanyak itu? Apakah karena Anda sebut tadi memberikan akomodasi untuk masyarakat kalau mau berkumpul, atau ada hal lain yang kemudian lebih berdasar untuk bisa menambah angka sampai kemudian 888,7 miliar? Gini ya, tahun lalu ada 2 kegiatan yang tidak dilakukan, yaitu sosialisasi perda, kemudian dan sosialisasi 4 pilar. Itu sebenarnya perintah undang-undang harus kita lakukan. Nah, tahun ini kita lakukan. Kenapa? Kita punya anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Setelah kita hitung mungkin kita lakukan. Dan itu anggota dewan, terus terang ini saya sampaikan ya, saya nggak tahu di partai Michael ya. Di kami itu anggota dewan tinggal datang ceramah, ya, kemudian siapa yang menyelenggarakan secara teknis itu ada yang namanya sekwan. Anggota dewan nggak pegang uangnya. Jadi itu disampaikan ke masyarakat. Orang masyarakat datang, masa kita nggak kasih dia sekedar pengganti transport. Jadi secara sederhana uang itu tidak akan bisa diterima secara cash atau secara tunai oleh anggota per anggota dewan. Oke, saya ini giliran Bung Michael untuk saya tanyai soal tadi. Tadi Bung Taufik menyebut bahwa dalam rapat pimpinan gabungan penyusunan RKT DPRD DKI Jakarta, PSI menyatakan setuju. Kenapa ketika ke publik menyatakan tidak setuju? Nanti akan saya tanyakan Bung Michael, saya akan beri kesempatan Anda menjawab sesaat lagi sudah ada di Kompas Petang.